Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya sehat. Baik, kita lanjut materi kita mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yaitu kita membahas sekarang tentang pasar monopolistik dan oligopoli. Nah, di sini pasar monopolis ya ciri-cirinya itu adalah bahwa struktur pasar ini terdapat cukup banyak perusahaan, kemudian dalam menjual produk yang mirip satu sama lain namun dia tidak identik. Nah, pada teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model pasar persaingan sempurna maupun monopoli. Sehingga oleh si Joan Robinson atau ekonom Inggris dan Edward Chamberlain ekonom Amerika Serikat. Dan di sini akhirnya dia membuat suatu struktur pasar hampir sama dengan persaingan sempurna, namun produk yang dihasilkan tidak homogen. Jadi sifatnya di sini adalah dia heterogen atau melainkan terdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Nah, output yang akan dihasilkan di sini sangat mungkin saling menjadikan substitusi. Nah, jadi di sini perusahaan ini bersaing dalam harga. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan A untuk perusahaan monopolistik itu menjual harga lebih mahal, maka konsumen akan mencari produk yang sama ya substitusi tapi dengan harga yang lebih murah atau manfaat kegunaan dari produk itu sama. Kemudian untuk karakteristik pasar persaingan monopolistik itu produknya terdiferensiasi, jumlah perusahaan banyak dalam industri, bebas masuk dan keluar pasar. Nah, produk yang terdiferensiasi ini maksudnya di sini adalah produk itu dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Kemudian barang-barang itu dapat diperbedakan dengan melihat kualitas barangnya, modelnya, bentuk, warna, bahkan kemasan, merek, dan pelayanan dari barang yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, di sini konsumen dapat membedakan produk tertentu sesuai dengan kesukaannya, baik dari produk perusahaan lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan perusahaan ini memiliki daya monopoli walaupun terbatas. Selanjutnya, di antara produk tersebut dapat saling menjadi substitusi, pengganti, gitu. Baik, kita lihat karakteristik pasar persaingan monopolistik di sini. Nah, kita lihat kurvanya di sini bahwa persaingan monopolistik itu berada pada pasar persaingan sempurna dan monopoli. Nah, ini kita lihat secara vertikal, ini D perusahaan persaingan sempurna. Nah, kemudian miring ini secara vertikal di D monopolistik dan D industri. Nah, dia berada antara hampir mau vertikal ataupun seperti horizontal, miring seperti ini merupakan pasar perusahaan monopolistik. Jadi dia perpaduan antara pasar persaingan sempurna dengan perusahaan monopoli. Oke, kemudian yang B adalah jumlah perusahaan banyak dalam industri. Contohnya bisa dilihat dengan banyaknya merek pakaian dan sepatu. Nah, itu. Kemudian kepuasan perusahaan ini juga dilihat dari harga dan output itu tidak terlalu harus memperhitungkan reaksi dari perusahaan lain dalam industri. Jadi setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing, jadi berbeda. Nah, jadi tergantung dari harga output yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah bebas masuk dan keluar pasar. Nah, maksudnya di sini perusahaan akan dapat memperoleh laba supernormal asalkan perusahaan itu maksudnya baru untuk memasuki industri. Nah, kemudian bagi perusahaan yang existing ya, bila tidak mampu bersaing maka perusahaan itu keluar agar kerugiannya tidak menjadi lebih besar. Nah, jadi di sini persaingan harga dari
produk itu tadi. Baik, kita lanjut dengan keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek di sini. Untuk keseimbangan pada perusahaan jangka pendek dan panjang, kita melihat pada jangka pendek perusahaan di sini menikmati laba supernormal. Sedangkan untuk perusahaan dia dalam jangka panjang, dia hanya menikmati laba normal saja. Nah, di sini dengan catatan pada keseimbangan jangka pendek, perusahaan itu harus mencapai di mana marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Karena ini memiliki daya monopoli walaupun dia terbatas. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah di mana harga itu harus lebih besar dari marginal cost. Tetapi di sini kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas. Kenapa? Karena kurva permintaan yang dihadap di sini bentuknya itu sangat landai. Baik, kita lihat pasar persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi. Kita lanjut sini. Laba supernormal yang dinikmati oleh perusahaan itu mengandung perusahaan pendatang memasuki industri. Nah, jadi bagi dia sebagai pendatang, dia akan memberikan dua kemungkinan terhadap permintaan perusahaan lama, yaitu pelanggan makin setia, apakah pelanggan makin bersifat memilih, choice dia. Nah, sehingga kemudian di sini perusahaan itu harus dapat bertahan dalam jangka panjang jika dia mau menikmati laba normal tadi. Nah, gimana caranya di sini adalah bahwa harga jual itu harus sama dengan biaya rata-rata. Jadi, price sama dengan average cost. Nah, kalau kita membandingkannya dengan pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik ini malah lebih baik dilihat dari kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss gitu. Kemudian juga dia bisa juga membandingkan bahwa pasar persaingan sempurna ini khusus untuk pasar monopolistik dia memiliki ada sih kekurangan efisiennya. Penyebabnya itu adalah yang pertama bahwa price itu lebih besar dari marginal cost. Jadi masih di sini harga jual itu masih lebih besar dibandingkan dengan biaya marginalnya. Kemudian, dalam jangka panjang, dia akan memiliki kelebihan kapasitas atau excess capacity yang akhirnya bisa kita lihat pada kurva. Ya, ini dia. Nah, jadi pada saat keseimbangan jangka panjang, pada titik A, perusahaan tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien. Nah, jadi atas. Dan sebab titik A itu bukan titik terendah pada average cost itu tadi. Nah, jadi pada saat average cost-nya terendah, output harus ditambah menjadi QB. Outputnya bertambah. Nah, ini di sini. Cost. Nah, sehingga, kalau kita lihat jika output melebihi dari QA, berarti di sini adalah dampaknya akan menurunkan laba. Kenapa? Karena bahwa marginal cost-nya itu lebih besar daripada marginal revenue-nya. Jadi besarnya biaya produksi yang dimiliki perusahaan tersebut ya pada jangka panjang. Ya, jadi menyebabkan kehilangan dalam memperoleh laba. Baik, ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan itu beroperasi dalam pasar persaingan monopolistis itu ada yang tidak perlu pengaturannya. Yang pertama adalah daya monopoli yang relatif kecil. Ini menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil juga. Nah, yang kedua, permintaan yang sangat elastis akan menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan diimbangi dengan kenikmatan konsumen. Kenapa? Karena adanya beragam produk. Jadi peningkatan kualitas dan meningkatkan kebebasan konsumen dalam memilih output itu tadi. Nah, baik, kita lanjut ke pasar oligopoli. Nah, untuk pasar oligopoli di sini, ya oligopoli di sini adalah bahwa struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik ataupun mirip satu sama lain. Jadi struktur pasar di sini
atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri hanya sedikit perusahaan, itu produsen. Di mana ya dengan catatan bahwa setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Dan kemudian adalah kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Jadi hampir mirip kondisi keadaan pasarnya. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Karakteristik dari pasar oligopoli di sini adalah yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Nah, maksudnya biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10 gitu. Kemudian kekuatan perusahaan di sini untuk di industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi, yaitu berapa persen output dalam pasar oligopoli ya dikuasai oleh perusahaan yang dominan. Nah, yang ketiga adalah pasar suatu industri dikatakan berstruktur oligopolistik apabila CRM4 atau for firm concentration rasionya melebihi dari 40%. Nah, jika CR8 itu sama dengan 80%, berarti 80% penjualan output dalam industri dikuasai oleh 8 perusahaan terbesar. Kemudian yang ketiga adalah produknya homogen atau terdiferensiasi. Jadi untuk pasar oligopoli di sini bentuk persaingan antara perusahaan itu adalah persaingan harga dan non-harga. Jadi contohnya adalah pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi, industri mobil, rokok, film, kamera. Jadi oligopoli yang menghasilkan produk homogen di sini industri baja, pipa paralon, seng, dan kertas. Jadi semakin besar tingkat diferensiasinya, maka perusahaan makin tidak tergantung pada perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kemudian C adalah decision making, di sini saling mempengaruhi. Jadi decision making antara perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi ya perusahaan lain. Jadi yang contohnya yang sudah ada action firm maupun yang di luar dari industri atau financial firm. Yang keempat selanjutnya adalah cirinya kompetisi non harga. Jadi di sini bentuk kompetisi pelayanan purnajual itu serta iklan ya. Jadi seperti informasi, citra yang baik, merek, mempengaruhi perilaku konsumen itu sangat penting gitu. Oke, kita lanjut. Di sini faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama adalah efisiensi skala besar. Nah, jadi dengan padatnya teknologi yang membutuhkan modal, ya di sini kita membutuhkan proses produksi yang menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output yang diproduksi dalam skala sangat besar. Jadi contohnya ada industri mobil, semen, kertas, pupuk, peralatan mesin. Nah, yang B adalah kompleksitas manajemen. Nah, karena kompetisinya harga dan non-harga. Jadi kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Nah, untuk di perusahaan di sini mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Baik, kita lanjut keseimbangan dalam oligopolis ini. Kita lihat dalam model permintaan yang patah. Ya, jadi dikembangkan oleh P.I. Swayze tahun 1939. Dia ada dua pemikiran. Nah, katanya di sini harga itu bersifat kaku. Nah, jadi oligopolis ini mengambil keputusan berdasarkan sifat pesimis. Nah, sehingga permintaan sangat elastis bila harga itu naik dan inelastis bila harga itu turun. Nah, itu untuk model permintaan yang patah. Sedangkan yang kedua adalah model kepemimpinan harga. Nah, dari di sini perusahaan ini sebagai pemimpin harga. Maksudnya ini perusahaan dominan mengambil inisiatif dalam penentuan harga. Jadi tujuan untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit. Nah, kemudian produsen dominan memberikan sinyal harga lewat konferensi persnya. Contohnya adalah Indosemen dan Fuji Film.
Nah, ini dia kurva dari keseimbangan oligopolis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pada harga naik, maka outputnya akan rendah. Kemudian di sini keseimbangan di titik A. Nah, kemudian penurunan harga, output semakin bertambah, turun lagi harga, output semakin bertambah. Ya, kalau kita lihat ini. Ya, nah maka di sini terjadilah perubahan nih, margin revenue yang pertama di sini, ini margin revenue kedua menurun, ya, mengalami. Nah, untuk demand-nya itu dari demand pertama dan terjadi penurunan di demand kedua. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini tentang duopoli atau oligopoli yang hanya ada 2 perusahaan. Jadi yang pertama adalah model Carnot. Nah, mobil Carnot ini dikembangkan oleh Agustin Carnot tahun 1938. Nah, di sini katanya masing-masing duopolis mempunyai daya monopoli yang sama. Nah, kedua cirinya, keputusan dalam jumlah output yang diproduksi berdasarkan asumsi bahwa output duopolis yang satu saingan dan yang sudah diputuskan dan tidak akan berubah. Nah, contoh kita lihat permintaan pasar di mana Q sama dengan 30 kurang P. Atau P sama dengan 30 kurang Q, di mana Q sama dengan QA ditambah QB. Maka di sini TRA sama dengan P dikali QA sama dengan 30 kurang Q dikali dengan QA. Nah, atau akhirnya menjadi suatu persamaan adalah 30 QA dikurang QA kuadrat dikurang QA kali QB. Jadi untuk mencapai laba maksimal di sini bahwa margin revenue itu sama dengan 0. Maka kita buat MR sama dengan 30 kurang 2 turunan, kita hilangkan 2 QA dikurang QB. Nah, jadi QA sama dengan 15 dikurang 0, QB. Dengan cara singkat persamaannya, QB sama dengan 15 kurang 0,5 QA. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa terjadi kurva reaksi pada perusahaan A di mana QA sama dengan 15 kurang 0,5 QB. Ini tetap titik keseimbangan ya. Nah, kemudian untuk kurva reaksi perusahaan B, QB sama dengan 15 kurang 0,5 QA. Baik, kita lanjut ke model kepemimpinan. Nah, di model kepemimpinan Stackelberg, nah model ini pada model Carnot dia mengasumsikan bahwa keputusan 2 perusahaan dilakukan secara bersamaan. Sedangkan pada model ini perusahaan hanya mengambil inisiatif terlebih dahulu. Jadi kemudian perusahaan keduanya mengikutinya. Nah, kita lihat contoh di sini P sama dengan 30 kurang Q, di mana bahwa kurva reaksi perusahaan B ya QB sama dengan 15 kurang 0,5 QA. Maka untuk mencapai laba maksimum, fungsi penerimaan perusahaan A memperhitungkan reaksi perusahaan B. Maka TRA ya 30 kurang sini 60 QA ditambah QB dikali QA. Nah, sehingga hasilnya di sini kita dapat margin revenue A sama dengan 15 kurang QA. Nah, dengan catatan bahwa katanya margin revenue sama dengan 0, maka perusahaan akan memproduksi 15 unit, sedangkan perusahaan B akan memproduksi 7,5 unit. Nah, jadi perusahaan yang mengambil inisiatif penentu harga, maka dia akan memperoleh laba terbesar daripada follower-nya. C adalah permainan atau game theory. Nah, duopolis tidak selalu mengambil keputusan kompetitif, tetapi juga kerjasama atau kooperatif. Jadi model dilema tahanan di sini prisoners dilema model. Nah, model ini menjelaskan bagaimana sikap seorang mengambil keputusan dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau lawannya. Kemudian model ini juga dilema dengan tahanan dapat diadaptasi untuk menganalisis keputusan masing-masing duopolis dalam menentukan harga jual. Oke, kita lihat di sini
ada di sini keputusan B dan ini keputusan A. Nah, keputusan B ini sama-sama mengaku nih tetap tutup mulut, di sini juga mengaku dan dia tetap tutup mulut. Nah, kita lihat kalau untuk dia keputusan A mengaku, maka dia dipenjara 8 tahun, sama juga dengan yang B. Kemudian kalau dia tutup mulut dia akan bebas. Nah, tapi kalau untuk si B dia dipenjara 20 tahun. Sedangkan untuk tutup mulut di posisi si A dia akan dipenjara 20 tahun, sedangkan untuk keputusan B itu adalah bebas. Nah, kemudian untuk tutup mulut di posisi di si A di sini posisinya dia di penjara 1 tahun dan dia bisa juga untuk yang B di penjara 1 tahun. Nah, dilema tahanannya adalah dalam permainan dua penjahat yang tengah dicurigai telah melakukan kejahatan. Jadi hukumannya di sini mereka masing-masing akan ditentukan oleh keputusan masing-masing untuk mengakui atau tetap tutup mulut. Nah, jadi ini keputusan dalam dilema tahanan itu. Oke, nah kemudian untuk keputusan Irak dan keputusan Iran, nah kita lihat di sini. Nah pada kalau kita lihat di posisi kita lihat di sini, ya bahwa produksi tinggi, ya kan? Nah di produksi tinggi, nah di sini, nah untuk keputusan si Iran dia akan memperoleh 40 miliar, sedangkan untuk si Irak dia memperoleh sama tetap 40 miliar. Tapi kalau untuk dia posisi produksi rendah, maka si Iran akan memperoleh 60 miliar, sedangkan si Iran itu memperoleh 30 miliar. Nah, kita balikan di sini untuk posisi rendah, ya. Untuk dia Irak memperoleh 30 miliar, sedangkan Iran 60 miliar. Untuk di posisi rendah, pada saat posisi rendah ininya Irak memperoleh 50 miliar dan Iran memperoleh 50 miliar, itu sama. Nah, jadi dalam permainan oligopoli di sini, laba yang dapat diraih oleh salah satu pihak ditentukan oleh keputusan produksinya sendiri dan juga keputusan produksi oligopolis lainnya. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi kita tentang pasar persaingan monopolistik dan oligopolis. Ya, demikian yang saya sampaikan. Silakan menjawab pertanyaan diskusi yang merupakan sebagai absensi atau kehadiran Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.